Ini penting ini. Jangan dikit-dikit ghibah haram, al ghibatu asyaddu minaz zina. Ini bahkan nanti bisa ghibah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Kemudian nasalis yang ketiga yaitu al-istifta, ya tadi sama ini al-istifta ya yang tadi ya ini, yaitu minta fatwa. Ada orang minta fatwa bi ayyaqul, misalnya dia bi ayyaqula, dia berkata lil mufti, kepada mufti, orang yang bisa memberikan fatwa, zolamani fulanun, oh fulan menzolimi aku, ayo zolamani abi, zolamani akhi, zolamani fulan kaza apa kaza, pahalau zalika amla, apakah boleh baginya atau tidak? Nah, ini penting ini, adik ini. Karena ada video juga ini tentang masalah ini yang perlu kita garis bawahi nanti. Ada orang datang kepada qadhi misalnya, "Wahai Tuan Hakim, qadhi, zalamani abi." Bapakku misalnya menzolimi aku. Disebut terus. Masa gimana maksudnya menzolimi itu? Bapakku dia berutang kepadaku, tapi tidak bayar. Padahal ada yang digunakan untuk bayar. Nah, kemudian kita sebut itu kepada hakim, hadlahu amla, apakah boleh bagi bapak saya untuk melakukan itu atau tidak? Itu namanya istifta, minta fatwa dari orang. Apakah kira-kira kezaliman yang dilakukan tadi itu boleh atau tidak? Ada seorang bapak atau seorang ibu, orang tua gitu ya, atau kakek nenek gitu ya, minjam kepada anaknya. Memang bahasanya pada saat itu minjem, bahasanya adalah minjem. Nah, setelah udah jatuh tempo, udah saatnya untuk bayar, sang bapak, sang ibu atau orang tua itu tidak mau bayar, padahal ada yang digunakan untuk bayar. Nah, bagaimana ini hakim? Hallahu amla, aipa hallahu zalika amla, apakah baginya atau boleh baginya dibagi atau tidak? Wa ma tariqi fil ikhlas minhu, bagaimana cara penyelesaiannya kira-kira, solusinya? Nah, itu pertanyaannya kepada qadhi, kepada hakim. Disebut itu bentuk daripada kezalimannya itu, maksiatnya. Itu dibolehkan. Nah, cuma yang saya mau bahas sedikit ini, jadi kata-kata zolamani abi atau akhi, bapakku menzolimi. Bentuk menzoliminya gimana? Kayak model tadi. Apakah orang tua yang tidak mau bayar hutang kepada anaknya, padahal dia mampu untuk bayar, apakah itu termasuk kezoliman atau tidak? Atau apakah boleh seorang ibu bapak itu tidak bayar hutang kepada anaknya? Nah, ini pernah terjadi, adik-adik ya. Karena ada hadis yang mengatakan anta wa maluka li abika, engkau dan bapakmu itu adalah li abik, itu milik daripada bapakmu. Nah, ini adik-adik bahaya ini kalau tidak dipahami ini asbabul wurud daripada hadis ini. Sehingga nanti bisa hadis ini kalau tidak dipahami dengan asbabul wurudnya, bisa menyebabkan orang atau bapak itu sewenang-wenang itu terhadap anaknya juga. Padahal kan anaknya juga punya kebutuhan yang lain untuk memperhatikan anaknya juga kan gitu, atau cucunya gitu. Nah, asbabul wurud hadis ini adalah ya, ada seorang bapak ya yang sudah tua, kemudian miskin, minjam kepada anaknya, kemudian ditagih dan ternyata tidak ada yang digunakan untuk bayar. Tapi tetap nuntut aja ini anak. Akhirnya sang bapak itu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berutang kepada anakku, tapi saya tidak punya sesuatu untuk membayarnya. Untuk makan aja tuh susah, apalagi untuk membayar utang. Gimana ini ya Rasulullah? Dipanggil itu anak.
Akhirnya keluarlah statement atau sabda Rasulullah tadi mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu itu adalah untuk bapakmu. Nah, sehingga pernah terjadi ya Diri, pertanyaan kepada Abu Bakar tentang kasus yang tadi itu. Ada orang yang melaporkan seorang anak yang menagih orang tuanya, tapi orang tuanya itu tadi ya tidak bayar. Tapi orang tuanya ini mampu untuk bayar, tapi dia tidak bayar kepada anaknya. Dilaporkan kepada Abu Bakar, dan ya anaknya itu ya minta lah gitu kan, nagih kepada bapaknya. Tapi bapaknya mampu. Dilaporkan kepada Abu Bakar. Oh, berarti ini bapaknya salah. Akhirnya disampaikan hadis itu, ya Abu Bakar, kok bisa ini menjadi salah? Padahal ada hadis yang mengatakan anta wa maluka li abik. Engkau seorang anak dan hartamu itu adalah untuk bapakmu. Nah, gimana ini? Apa kata Abu Bakar? Oh, yang dimaksud dengan itu dalam bab nafkah. Di saat orang tua tidak mampu untuk bayar, maka tidak boleh bagi seorang tidak boleh bagi seorang anak itu untuk memaksa orang tuanya untuk bayar. Tujuannya apa? Supaya jangan sewenang-wenang gitu. Juga seorang bapak ibu juga atau orang tua ke atas itu juga ya semau-maunya nanti semua harta anaknya diambil gitu. Kan tidak semua orang tua itu baik juga itu perilakunya setelah ngambil harta anaknya. Ngambil harta anaknya digunakan untuk nikah lagi, padahal udah punya istri, nikah lagi, terus nikah lagi gitu. Pakai duit anaknya. Ini kan repot juga nanti. Akhirnya seenak-enaknya nanti ibu bapak itu ngambil harta anak-anaknya dan mengatakan anta wa maluka li. Kamu dan seluruh harta itu untuk aku. Kalau begitu nanti repot gitu. Ya, ini perlu penting ya untuk dijelaskan. Karena saya pernah dapat kiriman video yang kayak ya tadi itu. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu untuk bapakmu. Sekali lagi ya perlu diketahui asbabul wurud hadis tersebut apa gitu, supaya kita tidak salah paham gitu. Terus yang keempat ya, nah ini ya ini yang keempat. Ar-rabi' tahzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhu. Ini penting yang keempat ini, yaitu memberikan peringatan kepada umat Islam supaya hati-hati minasyarri, daripada kejahatan kejelekan orang itu, wa nasihatum, dan memberikan nasihat gitu kepada umat Islam itu. Oh, ini orang itu begini. Ini penting. Sehingga di dalam bab ulumul hadis, dalam ulumul hadis ada namanya bab ta'dil, bab tajrih namanya ya. Jarraha yujarru tajrih, kemudian addala yu'addilu ta'dil. Ini penting ini. Jangan dikit-dikit gibah haram, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ini bahkan nanti bisa ghibah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah. Ini contohnya tahzirul muslimin, yaitu memberikan peringatan kepada orang Islam supaya hati-hati minasyarri, daripada kejahatan orang, wa nasihatum, dan memberikan nasihat kepada mereka. Oh, ini orangnya adil, oh ini orangnya fasik, dijelaskan itu. Kenapa? Supaya jangan orang ini diikuti. Oh, ini orangnya begini, tolong hati-hati Anda. Orangnya begini. Disebut aibnya itu.
Kenapa? Lah kalau orang berteman dengan dia, nanti dikhawatirkan itu ya, terpengaruh itu. Kan hadis mengatakan almar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu adalah agama seseorang, akhlak seorang, perilaku seorang, pola pikir seorang itu tergantung akhlak, pola pikir, perangai daripada khalilnya. Siapa yang menjadi sebagai temannya gitu. Nah, oleh sebab itu, orang sebelum dia bergaul sama orang yang lain, dari orang-orang yang jahat itu diperingatkan ini. Gimana cara peringatkannya? Sebutkan aibnya, sebutkan maksiat yang dilakukan itu, supaya jangan diikuti, gitu. Atau misalnya, nggak apa-apa, dikit melenceng ke politik aja, misalnya itu. Ini ada orang yang mau dipilih. Kalau dalam usul fiqh, jadi semua mengatakan iza ta'arada mas'alatani. Apabila ada dua masalah, ini kedua-duanya bertentangan. Ini parah, ini jelek, ini jelek. Ru'iya a'azamuhuma dararan. Perhatikan, analisa mana yang lebih banyak jeleknya, mana yang lebih banyak mudaratnya. Birtikafi akhafihima, dengan melaksanakan yang lebih ringan. Kalau ini bagus, ambil yang paling bagus. Jelek, ambil yang paling sedikit jelek. Jangan yang paling jelek. Ini bagus. Yang diambil mana? Yang paling bagus. Jelek. Yang diambil mana? Yang sedikit jeleknya, lebih dikit. Jangan jelek. Yang paling jelek. Astagfirullahaladzim. Ini ada misalnya pimpinan, calon pimpinan. Dapat dibongkar aibnya dengan tujuan tadi itu. Aduhnya, memang niatnya itu adalah lillah. Itu benar-benar semata-mata karena Allah. Karena kita tahu benar ini adalah orang yang tidak baik, perlu kita berikan peringatan kepada orang supaya jangan memilihnya. Niatnya apa? Tadi niatnya adalah tahzirul muslimin wa nasihatuhum. Itu niatnya. Memberikan orang supaya hati-hati, waspada, karena bahayanya besar nanti. An-nas ala dini mulukhim. Masyarakat itu, rakyat itu sangat terpengaruh nanti dengan akhlak, agama daripada pimpinannya. Nggak apa-apa sebenarnya itu disebut itu kalau menurut agama, menurut agama. Wazalika min wujuh minha jarhul majruhin. Nah ini minar ruwat lil hadis wasyuhud. Nah, ini dilanjutkan. Mana contohnya adalah jarhul majruhin minar ruwat. Misalnya menyebutkan aib, menyebutkan cacat, menyebutkan celak daripada rawi. Oh, riwayat hadis ini adalah begini. Suka pelupa, suka begini. Makanya hadisnya tidak perlu dipegang. Kira-kira begitu. Nah ini dibolehkan. Wasyuhud, nah saksi. Kan syarat saksi itu harus adil. Ini ada orang mau saksi, menjadi saksi, tapi ternyata fasik. Tidak boleh diberikan. Loh, kok tidak boleh jadi saksi? Kenapa? Ini fasik. Dari mana Anda tahu fasik? Iya, saya lihat ini begini. Aibnya disebut. Boleh itu. Supaya jangan jadi saksi tadi itu dari kalangan orang fasik. Bahkan wajib wazalika jaizun bi ijma'il muslimin. Bahkan itu adalah jaizun bi ijma'il muslimin, ya. Itu adalah boleh menurut kesepakatan para ulama, bal wajibun lil hajah. Bahkan itu wajib. Nah, gitu. Bahkan wajib itu. Nah, supaya ya tadi itu jangan sampai ya salah gitu. Kalau tanpa kita nyebut aibnya, cacatnya, nanti akan bermasalah. Sebut. Nah, di sini disebutkan wa minha mastasyarak insanun fi musaharatihi au musyarakatihi au ida'ihi. Nah, ini banyak sekali nih. Contohnya yang lain misalnya seperti
ada seorang yang meminta saran kepada Anda dalam masalah musaharah, hubungan pernikahan, perkawinan. Anda, ada orang datang kepada Anda, orang tua datang kepada Anda. Tadi malam ada laki-laki datang ke saya, ingin untuk meminang putri saya. Laki-laki itu ini. Menurut pandangan Anda itu bagaimana itu? Nah, itu. Anda itu harus jujur. Kalau bagus katakan bagus, kalau enggak jangan dikatakan bagus. Artinya enggak, ya enggak gitu. Aibnya bila perlu disampaikan pada saat itu. Tapi benar-benar aibnya ada. Jangan gara-gara kalian yang kepingin sama anaknya, kemudian Anda mengatakan, ini. Gara-gara Anda yang kepingin. Nah, itu tidak boleh itu. Anda tidak nyocok jadi mustasyar itu. Tidak objektif namanya. Kan ada aja kadang-kadang begitu. Dia yang mau sama anak orang. Akhirnya ya, setiap yang datang minta fatwa kepada dia, saran, selalu jelek semua itu. Yang bagus cuma dia aja itu. Oh, tidak bisa itu. Musyarakah, atau kita ingin untuk bergabung dengan orang lain, masuk ke dalam sebuah kelompok, masuk ke dalam sebuah partai kah namanya, perlu misalnya ya ada orang istisyar minta saran, sampaikan itu yang sebenarnya, walaupun itu ada aib, ada cacat-cacat yang kita sebutkan, bahkan itu bisa menjadi wajib, itu harus dijelaskan itu aibnya itu. Awida misalnya kita mau nitip barang ke orang. Nah, saya mau nitip barang nih sama orang nih, nyocok enggak di tempat ini nitip? Kalau nyocok katakan nyocok, kalau enggak jangan. Anda bilang apa? Harus bilang, oh jangan enggak. Loh, kenapa? Enggak, jangan. Orangnya begini. Sebut aibnya. Boleh, bahkan bisa menjadi wajib itu. Ini hukum fikih, itu luar biasa. Jangan sedikit-dikit itu al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ini ulama kadang-kadang yang melakukannya, maksudnya itu yang gibah itu ulama, itu. Tapi mereka gibah itu udah ada dasar ilmu pengetahuannya. Beda sama orang awam. Kalau orang awam gibah ya udah gitu. Tapi kalau ulama menyebut aib orang itu berdasarkan pertimbangan, berdasarkan dalil dan sebagainya. Li Abu Lahab, Fir'aun, Qarun aja kan disebut itu dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung disebut, saya selamat neraka. Disebut itu. Fir'aun misalnya itu. Qarun disebut. Untuk apa? Tadi tahzirul muslim, memberikan peringatan kepada orang, jangan diikuti. Ini Masya Allah, tabarakallah.